Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbik wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam, wabil khusus pada pimpinan daerah Muhammadiyah diwakili oleh Mas Firman dan juga ketua takmir, pengurus takmir, serta seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebut satu persatunya. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur, karena dengan kesyukuran kita, insya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambah. Allah yang berfirman. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, sami sehat. Semoga sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Teng pundi mawon sehat ekonomi, amine paling seru nggih mata. Teng pundi mawon niku. Sehat jasmani tasih mental. Rohani tasih mental. Begitu sehat ekonomi, amin. Tapi husnudon mawon nggih Ibu nggih. Aminnya di jamak takhir nggih mboten. Jadi sampai selesai dulu baru kemudian amin. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat, jasmani, rohani, dan ekonomi. Dan jangan lupa bahagia Ibu-Ibu. Karena bahagia itu sebetulnya sangat mudah dan sederhana. Masih ingat Ibu-Ibu apa yang pernah kami sampaikan supaya bahagia? Halo, ada Ibu-Ibu napa mboten niki? Supaya bahagia napa? Yang pertama, lupakan masa lalu. Yang kedua, syukuri masa kini. Yang ketiga, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Jangan sampai bapak-bapak mengatakan yang lalu biar berlalu, kita cari yang baru. Kita buka lembaran yang baru. Yang kedua, syukuri. Apa saja ketika disyukuri pasti akan menambah nikmat. Apapun bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Hanya saja memang kadang-kadang pemahaman kita tentang karunia atau nikmat Allah hanya sebatas harta atau materi. Padahal harta dan materi nikmat Allah yang nomor 27. Nomor pinten Ibu? 27. Bapak-bapak jangan bertanya kepada saya, nomor 15 nopo, nomor 20 nopo. Kula mboten saged nyebut nih. Kenapa nikmat harta dan materi nikmat Allah yang nomor 27? Artinya bukan yang nomor 1. Nomor 1 apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Itulah yang harus kita syukuri. Nikmat kebahagiaan, nikmat rohani kita, nikmat hati kita, itu yang patut harus kita syukuri. Dan yang ketiga, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Kemarin
beberapa bulan yang lalu ada program Mubalik Hijrah dari Mu'allimat Yogyakarta. Kebetulan bersama dalam satu majelis, kemudian mereka para santriwati-santriwati itu memberi masukan. Ustadz, bagaimana kalau yang tadi Ustadz sampaikan saya tambah atau kami tambah? Apa yang akan ditambah? Mereka kemudian mengatakan, yang lalu kita istighfari, hari ini kita syukuri, yang akan datang kita bismillah. Napa ibu-ibu? Masih ingat ibu-ibu? Yang lalu kita istighfari, hari ini kita syukuri, yang akan datang kita bismillah. Saya coba nih bapak-bapak nih. Yang lalu istighfari. Hari ini alhamdulillah. Yang akan datang bismillah. Kalau saya mengatakan yang lalu istighfari. Siap ibu-ibu? Hari ini alhamdulillah. Yang akan datang bismillah. Nanti yang menyebut paling keras dapat hadiah umroh gratis. Berangkat sendiri tapi gini. Jangan lupa nggih ibu-ibu nggih istighfari alhamdulillahi bismillah. Fokus konsentrasi yang lalu, hari ini, yang akan datang bismillah. Yang akan datang itu bismillah artinya semangat. Bismillah. Wis pokoknya wis bismillah ojo khawatir nggih. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Yang kedua, sekarang sudah tanggal berapa Zulhijjah nggih Ibu nggih? Sudah hampir selesai nggih? 28 Zulhijjah. Insya Allah hari Selasa tanggal 1 Muharram. Ada 3 tahap kaitannya dengan Zulhijjah. Yang pertama Rasulullah menyampaikan, kullu ayyami tasyrik dzibhun. Setiap hari-hari tasyrik adalah hari penyembelian. Maka boleh kita menyembelih ketika hari tasyrik. Meskipun yang paling istimewa, yang paling afdol, paling baik itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Alhamdulillah pada tahun ini 10 Zulhijjah bersama-sama. Sehingga tidak ada permasalahan atau tidak ada perbedaan. Beberapa tahun yang lalu, kadang-kadang Zulhijjahnya atau 10 Zulhijjahnya beda. Maka kemudian apa? Kemudian sebagian tidak mengambil yang afdol, tetapi mengambil yang diizinkan atau dibolehkan. Kenapa? Karena dengan satu dasar, menjaga silaturahmi, menjaga persatuan itu wajib, sementara mencari afdol itu sunnah. Jadi kita mendahulukan yang wajib, menomorduakan yang sunnah, mencari afdol. Nah ini tidak apa-apa jamaah rahimakumullah, boleh. Kenapa? Hari tasyrik itu boleh untuk penyembelian. Kapan terakhir menyembelih? Yaitu tanggal 13 Zulhijjah sebelum sholat maghrib. Kalau setelah sholat maghrib, maka penyembelihannya sudah tidak sah. Meskipun daging yang disembelih sah, halal, tetapi penyembelihannya tidak dihitung sebagai kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanipun nggih, kambingnya sudah dijegal, sudah diikat, kemudian Bismillahi Allahu Akbar. Tiba-tiba Al-Arqam mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Meskipun kambingnya belum mati, belum wafat, nggih. Belum situng. Tapi sembelihannya masih sah. Tapi begitu kambingnya dibanting, diikat, mau disembelih bismillahi, Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar kambingnya lepas. Dicari kemana-mana, tidak ketemu setelah sholat isya. Maka tetap disembelih apa mboten ibu-ibu?
tetap disembelih, eman-eman gimana? Tapi sudah tidak dihitung sebagai kurban. Nah, menika nggih ayyamu tasyrik dzibhun. Tahap yang kedua, karena Rasulullah nahaitukum. Rasulullah pernah melarang kalian. La ta'kulu lahmal idhohi fauqa salasah. Jangan kau makan daging kurban melebihi 3 hari tasyrik. Napa ibu-ibu? Jangan makan daging kurban lebih dari 3 hari tasyrik. Sekarang hari tasyrik napa mboten ibu-ibu? Dagingnya masih napa mboten? Dagingnya kathah napa mboten? Masya Allah, berarti kakean panitia niku nggih mboten? Terlalu banyak ibu-ibu. Maka besok panitia siapapun jangan memberi daging tasyrik untuk lebih dari daging kurban untuk lebih dari hari tasyrik. Dibuat RAB. Makan daging 4 hari kebutuhannya berapa? Umpamanya 1/2 kilo. Cukup mboten ibu-ibu? Mung 1/2 kilo. Nah, supaya apa? Litasa'abanakum, supaya perolehannya meluas. Bukan supaya perolehannya lebih banyak. Tapi jangan khawatir bapak-bapak ibu-ibu, ini ketika zaman perang. Sehingga cukup makan daging 4 hari, yang lainnya untuk persediaan perbekalan perang. Saniki tasih perang napa mboten? Perang napa mboten? Jawabnya kok kurang semangat niki. Jangan-jangan masih ada perang. Masih Pak, perang batin. Lah, jamaah rahimakumullah, tahap yang ketiga napa? Tahap yang ketiga, setelah tidak ada perang, Rasulullah kemudian menyampaikan yang pertama, fakuluhu, makanlah dari daging kurban. Jamaah rahimakumullah, makan daging kurban berbeda dengan makan daging sembelihan biasa. Makan daging kurban berbeda dengan makan daging ketika beli di pasar. Kenapa berbeda? Karena jelas perintahnya fakuluhu. Ketika kita melaksanakan perintah apapun, baik dari Allah ataupun Rasulullah, pahalanya pasti lebih banyak. Sama dengan minta maaf, agak sedikit melenceng. Beberapa saat yang lalu ada di TikTok saya berseliweran, yaitu tentang makan daging khinzir atau babi. Minta maaf nih, kenapa kita tidak makan daging khinzir? Kenapa kita menjauhi daging khinzir? Kadang-kadang jawabannya apa? Kadang-kadang jawabannya karena banyak mengandung cacing pita. Karena khinzir binatang yang paling jorok dan lain sebagainya. Itu semuanya boleh-boleh saja. Tapi yang paling utama adalah karena dilarang oleh Allah. Adapun kemudian hikmah-hikmahnya itu adalah runtutan-runtutan dari menjauhi larangan Allah. Rahimakumullah, kadang-kadang termasuk jilbab, termasuk dan lain sebagainya. Kenapa kita memakai jilbab? Banyak alasan-alasannya. Tetapi yang paling utama adalah karena melaksanakan perintah Allah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada daging kurban. Yang pertama fakuluhu. Maka nanti kundur saking pengausan, sing tesih teng freezer, sing tersih teng kulkas, keluarkan. Kenapa? Melaksanakan perintah Rasulullah makan daging kurban. Kalau daging sembelian biasa itu hukumnya mubah ibu-ibu. Makan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya untuk makan daginglah atau beli daginglah di pasar untuk dimakan, tidak. Apalagi kalau daging kundangan, makruh niku. Yang napa makruh bapak-bapak? Kalih dahar, kalih komentar. Dagingnya irisane cilik-cilik.
tipis koyok triplek, ora koyok daging kurban. Makruh napa mboten Ibu-ibu? Makruh. Supaya tidak makruh, apapun suguhannya jangan dikomentari. Apalagi ngambil yang paling besar. Ternyata Laos. Wah, itu sudah yakin gedohong kondangan. Apalagi muter-muter, muter-muter ingat isi amplopnya gitu. Walah sumbangan ini semono kok untuk Laos gitu Mas. Jamaah rahimakumullah, pokoknya kalau mau kondangan jangan banyak komentar, jangan banyak dinilai dan lain sebagainya. Yang pertama napa? Fakuluhu. Yang kedua, fatasodaku. Sedekahkanlah. Di antara daging kurban atau binatang kurban yang kita kurbankan, pasti 2/3 sudah disedekahkan. Kenapa? Maksimal sepertiganya kembali kepada sohibul kurban. Kurang boleh, lebih jangan. Gimana? Artinya jangan lebih sepertiga. Bapak-bapak kurban, panitia bertanya, Pak, jenengan kurban kambing, kinten-kinten ngersakaken napa? Bapak menjawab, catat panitia, catat. Nomor 1, sampil papat ngarep mburi. Nomor 2, nggih mboten. Nomor 2, endas. Aring nugel aja mepet-mepet. Kudu sing dawa gulune nggih mboten. Nomor 3, jeroan, walah babat isu ati. Panitia kembali ke tempat kambingnya itu terus dituntun, Pak, jenengan mboten usah kurban. Nggo sembelih piyambak mawon. Lah menika nggih mboten. Kurban itu maksimal sepertiga, kembali kepada sohibul kurban. Kemudian yang ketiga, yang pertama makanlah, yang kedua sedekahkanlah, yang ketiga ibu-ibu bapak-bapak fadakhiruhu, simpanlah. Jadi sebagian dari daging kurban untuk disimpan. Berarti nyimpan daging kurban angsal mboten? Aman napa mboten? Alhamdulillah. Nggih mboten. Ibu-ibu wonten sing batin niku. Mengko liburan arep tak nggo nyepiti lare nggih. Angsal mboten? Angsal ibu-ibu. Mengko liburan arep tak nggo ngijabke bocah, angsal mboten? Angsal. Nggih nyepiti, nggih ngijab, nggih kerja bakti angsal ibu-ibu? Angsal. Ngadekke omah angsal? Angsal. Nggih piknik angsal mboten? Halo, nggih piknik angsal mboten? Angsal nggih mboten. Jadi ibu-ibu yang suka piknik jangan khawatir. Ternyata piknik itu perintah Al-Qur'an. Catat ibu-ibu. Piknik perintah Al-Qur'an. Nanti dicari ya di dalam surat Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dzalula. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha. Maka pergilah ke penjuru bumi. Pergi ke penjuru bumi artosipun piknik. Gimana nih? Wah aman, alhamdulillah. Berarti piknik boleh. Jadi jangan khawatir. Apapun di dalam Al-Quran ada. Gimana? Mau piknik saja disediakan dalilnya di dalam Al-Quran. Maka don't worry, be happy yang suka piknik. Bagi yang kurang piknik, protes sama bapaknya. Pak, jenengan badhe angsal ganjaran nopo mboten? Lah apa sih Bu? Pokoknya kalau melaksanakan perintah Allah pasti berpahala. Apa perintah Allah? Famsu fi manakibiha. Jelajahi penjuru bumi, itu pasti berpahala. Ibarat orang Jakarta, Al-Quran itu mengatakan begini, lu jual gue beli. Ngerti? Artinya apa? Apapun yang kalian butuhkan, kalian inginkan, pasti ada. Pramila jamaah rahimakumullah, monggo ketika kita kaitannya dengan tadi kembali ke hari raya atau Dzulhijjah, ada 3 tahapan. Yang pertama penyembelihan,
Yang kedua, jangan makan lebih dari hari tasyrik, tapi ini sudah dimansuh, gimana? Sudah dinasakh, sudah diganti hukumnya, sama dengan hukum ziarah kubur, pernah ziarah kubur dilarang. Wa nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena di dalam ziarah kubur ada hal-hal yang dilarang. Syirik, mengkultuskan, mengagungkan, minta kepada kuburan. Gimana? Mbah pindah silaturahim. Nomor kalih putra wayah badi ujian. Mugi-mugi pekantuk pangestu. Simbahnya jawab, iyoli aman. Wah lari semua nggih Ibu nggih. Lah setelah ini semuanya dihilangkan, setelah akidah dikuatkan, iman diyakinkan, maka Rasulullah kemudian menyampaikan fazuruha, maka ziarahlah kalian ke kubur. Cukup kubur keluarga, kubur orang tua, tidak usah terlalu jauh, tidak usah keluar kota. Kenapa? Hikmah ziarah kubur itu dua. Yang pertama melembutkan hati, yang kedua mengingat kematian. Supaya hati kita lembut tidak usah terlalu jauh. Cukup keluarga, orang tua atau saudara. Tapi kadang-kadang warga Muhammadiyah niku kadang-kadang cok alergi dengan ziarah kubur nih, Ibu nggih. Sementara saudara kita kadang-kadang mentingkan sekali ziarah kubur. Maka menurut Profesor Dr. Mukti Ali, pimpinan pusat dulu ketika masih menjadi sekretaris, sekarang sudah menjadi menteri, apa ngendikanipun beliau? Kalau kita itu babar blas, kalau saudara kita kebablasan. Yang satu babar blas, yang satu kebablasan. Maka yang baik itu yang tengah-tengah saja. Kebablasan jangan, babar blas jangan. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Yang baik yang kok apal ibu-ibu niki? Niki mesti seneng dangdut niki gimana? Lah jamaah rahimakumullah pada pagi hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang surat Al-Kautsar. Ini mukadimahnya sudah 20 menit. Kira-kira ngantos jam 09.00 apa jam 11.00? Kok mboten enten sing milih niki Ibu-ibu nggih. Jamaah rahimakumullah, singkat saja surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah beri kepadamu ya Muhammad al-Kausar. Inna itu sebetulnya ada in dan nun. Nah, tetapi karena untuk mempermudah diucapkan, maka harfu in dengan dhomirna dijadikan satu. Inna, sesungguhnya kami. Kenapa Allah menggunakan istilah inna? Padahal Allah adalah Esa, tunggal satu. Kul huwallahu ahad. Kenapa dengan menggunakan inna yang artinya kami? Padahal yang namanya kami itu adalah kata ganti lebih dari satu. Boleh dua, tiga, atau empat. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah menggunakan istilah kami, nahnu narzukukum, nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu pasti akan dijaga. Kami memberikan rizki kepada kalian. Kami menurunkan Al-Quran. Kenapa menggunakan kami? Yang pertama lil uzmah, lit ta'zim, untuk mengagungkan atau untuk menghormati. Jadi ketika Allah menggunakan kami bukan berarti Allah itu banyak, lebih dari satu, tetapi maksudnya adalah
untuk mengagungkan, penghormatan, peninggian derajat. Kemudian inna a'toinaka. Ka itu kembali kepada engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, yang termulia di antara para nabi. Kaitannya dengan inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, jangan takut, jangan khawatir. Ketika ada orang-orang kafir membencimu. Kenapa? Merekalah yang akan terputus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, dalam satu kisah cerita disebutkan bahwa para nabi saja, Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa, cerita ini didapatkan ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu mereka nabi-nabi yang mulia saja ingin untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak bahagia, tidak gembira dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya atau perintah-perintahnya? Maka jamaah rahimakumullah, mari kita berbahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan umatnya Nabi Muhammad bahasa Arabipun apa ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Umatnya Nabi Muhammad bahasa Arabnya apa bapak-bapak? Muhammadiyah. Nggih mboten? Napa ibu-ibu? Oh walah, Muhammadiyah ta. Sama dengan Pak Haris pernah cerita nggih mboten? Ketika beliau masih menjadi pengajar di SMA Muhammadiyah, ada ujian lisan atau ujian wawancara. Salah satu soalnya, hafalkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, oh pangapunten, nopo sih surat Al-Ikhlas? Hafalkan. Waduh, kula dereng apal. Udah saya beri waktu 3 menit keluar hafalkan. Sampai di luar apa? Surat Al-Ikhlas apa surat Al-Ikhlas? Kulhu, astagfirullah, kulhu. Langsung tidak sampai 3 menit. Pak Haris, sampun apal kula. Apa? Kul huwallahu ahad, Allahu somad, astagfirullah. Al-Ikhlas itu kulhu. Nggih mboten? Umatnya Nabi Muhammad napa ibu-ibu? Muhammadiyah. Apapun organisasinya, siapapun namanya, ketika Allah sesembahannya, Nabi Muhammad tuntunannya, bukan teh botol minumannya ibu. Muhammadiyah namanya. Kemarin Pak Mukti juga bercerita. Di dalam perjanjian itu kan kita senantiasa disebut. Saudara kita itu senantiasa menyebut-nyebut kita ketika membaca perjanjian. Kenapa? Karena ada kalimat Muhammadiyah. Tapi ketika musim haji saya diprotes ibu-ibu. Kenapa? Karena saya senantiasa disuruh memimpin ketika ziarah-ziarah ke Sohibul Hajj, mau berangkat haji, sing mimpin donga Ustadz Yuli bae, ngoten gimana? Mereka protes. Kenapa? Ustadz, mbok dongane ampun niku mawon. Lah napa sih? Di doanya itu kan kita menyebut Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Muslimat saged digantos napa mboten? Muslimina wal muslimat. Lah gantos napa? Muslimina wal aisyat. Ngoten. Oh iya, mengko pokoknya kalau nanti yang mau berangkat haji Muhammadiyah kita ganti nggih. Muslimina wal aisyat. Kalau yang berangkat haji dari saudara kita muslimina wal muslimat. Berarti kosong-kosong nggih Bapak-bapak nggih. Mereka menyebut Muhammadiyah dalam berjanjinya, kita menyebut muslimat dalam doa-doa kita. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada inna a'toina kal kausar. Al kausar itu jam'a limuntahal jumu'.
Jadi jamak untuk sesuatu yang tidak mungkin terhitung. Sesuatu yang paling banyak, paling tinggi. Kalau kasir itu banyaknya masih bisa dihitung. Sukron kasiron, terima kasih banyak. Pulusun kasirun, artosipun apa ibu-ibu? Wah, mesti ngertos kan? Pulusun kasirun, wah pinter bahasa Arab berarti ibu-ibu. Sohibun kasirun, teman yang banyak. Lah ketika masih menggunakan kasir, berapapun banyaknya, jangan khawatir. Itu masih sedikit, masih bisa dihitung. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara jamaah ini yang punya deposito 1 triliun? Angkat tangan. Mungkin yang buatan ngaku digondol tuyul. Atau 1 miliar ibu-ibu. Oh, tapi saya yakin husnudzon bapak-bapak, ibu-ibu tawadhu. Gimana? Tawadhu. Jamaah rahimakumullah, meskipun saya tidak punya, bukan berarti saya sombong, saya punya. Selama itu masih bisa dihitung, belum bisa dikatakan banyak. 1 miliar, 1 triliun, 250 triliun anggaran MBG, mamanya gimana? Itu belum terlalu banyak. Niki kalau disebut MBG kok mesem niku jangan-jangan mesemipun niku mesem guyu nopo mesem nopo. Lah menika nggih jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena masih bisa dihitung. Tapi kalau sudah menggunakan kausar, itu hitungannya sudah tidak mampu kita menghitung. Inna a'toina kal kausar. Sungguh telah aku beri kepadamu ya Muhammad nikmat yang tiada hitungan. Yang pertama nikmat kenabian. Yang kedua nikmat senantiasa disebut oleh umatnya sepanjang waktu. Ada satu penelitian dari seorang mahasiswa ITB. Beliau menyimpulkan dalam penelitian itu bahwa nama Nabi Muhammad itu senantiasa disebut. Sepanjang waktu 24 jam. Sekarang kita jam 7 kurang 10 menit. Kira-kira detik ini ada yang sedang mengumandangkan azan atau tidak ibu-ibu? Ada yang mengumandangkan azan apa mboten? Ada nggih mboten? Di balik bumi sana atau di balik sana itu senantiasa ada azan. Jangankan di balik bumi, di Wonosobo. Saya pernah ingin pengajian di pimpinan cabang Setieng setelah sholat asar. Saya berangkat setelah sholat asar di rumah. Sampai di Simpangan Wonokromo ada azan. Sampai di Jawar ada azan. Sampai di Penampelan ada azan. Sampai di Garung masih ada azan. Padahal saya sudah sholat di rumah itu. Sampai di Siwuran ada azan. Sampai di Josari azan lagi. Sampai di Setieng, sampai di tempat juga saya masih mendengar azan. Itu baru di Wonosobo bapak-bapak. Belum seantero dunia. Terus saya sampaikan kepada panitia, Pak, saya tadi sudah sholat kok di sini masih ada azan. Ustadz, nanti kalau ke Dieng sana, itu terus dengar azan gimana? Itu yang namanya azan lautan ibu-ibu. Nama ibu-ibu? Azan lautan. Artinya apa? Azan ini ngertonsi laut. Gimana? Laut orang-orang dari sawah itu kemudian baru azan. Jadi lautnya jam 4 ya azannya jam 4, lautnya setengah 5 azannya ya setengah 5. Nah, menikah jamaah rahimakumullah, nikmat yang banyak al-kausar, tiada mungkin dihitung. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Telaga Kausar di surga atau sungai Kausar di surga. Maka jamaah rahimakumullah,
Al-Kautsar itu adalah nikmat Allah yang tiada hitungan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tiada mungkin kalian mengerjakannya. Ada seorang dokter namanya Dokter Agus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendapatkan di YouTube atau TikTok menikah. Beliau seorang dokter, juga seorang motivator. Dalam kajian ceramahnya saya pernah mendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang ada dalam tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dikalkulasi triliunan. Pinter ibu-ibu? Triliunan. Jadi dari rambut sampai kaki itu triliunan. Coba ibu-ibu rambut, gimana? Cok rebonding mawon pinten, gimana? Rebondingan, samponan, anti kutu, anti jerawat, anti pokoknya macam-macam. Itu biayanya sudah triliunan. Kemudian alis, mata, penglihatan. Kemarin saya mengikuti dakwah tablik abar bersama Ustadz Das'at. Gimana? Beliau menyampaikan, wahai para santri-santri, maukah kalian saya beri HP saya? Ini HP mahal. Mahal itu pokoknya Trimax atau Promax gimana? Promax gitu nggih. Promax harganya puluhan juta, mau atau tidak? Wah, mereka serentak menjawab mau, tapi syaratnya penglihatan kamu harus hilang. Gimana? Penglihatan kamu harus hilang. Berarti mata paling tidak sudah puluhan juta. Ibu-ibu ada yang mau penglihatannya diganti dengan uang 1 miliar? Mesti tidak mau, gimana? Lebih baik memiliki uang 1 miliar tetap melihat. Daripada hilang 1 miliar, hilang penglihatan. Dari mata turun ke hati, gimana? Sudah berapa itu hati harganya? Wah, pokoknya kalau kita mau menghitung, tiada mampu kita menghitungnya. Maka karena nikmat Allah itu begitu banyak, fasoli li robbika wanhar. Sholatlah kalian untuk Tuhan kalian. Ini mengajarkan kepada kita keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan yang tingkat tinggi. Pertanyaannya, mengapa yang disebut pertama kali adalah sholat? Inna sholati. Di dalam surat Al-Kautsar juga disebut fasholli. Kenapa sholat yang disebut? Jawabannya para ahli tafsir mengatakan, karena sholatnya atau karena sholat adalah pondasi, sholat adalah tiang, sholat adalah faktor yang paling utama yang akan pertama kali ditanya di hari kiamat. Ketika sholat seseorang itu baik, ibadah yang lain akan baik, hidupnya akan baik, matinya juga akan baik. Maka diurut, inna sholati wa nusuki. Pokoknya kalau dia sholatnya baik, sedekahnya baik, puasanya baik, mu'asaroh silaturahminya baik, dan juga hidupnya juga akan baik. Kalau sholatnya biarpet, hidupnya biarpet. Gimana nih, Bu? Kalau sholatnya glambiar, hidupnya glambiar, tidak fokus. Kenapa? Kata Hamka menikah, agama itu mengarahkan. Dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup indah, dengan kerja hidup barokah. Sudah ditulis ibu-ibu kata-kata hari ini. Gimana? Lah menikah. Jadi dengan agama itu hidup akan terarah. Lah pokok dari agama adalah sholat. Pokoknya kita itu dihitung dari sholatnya. Sholat biarpet, hidupnya biarpet. Sholat gelambiar, hidupnya gelambiar. Sholat Senin Kemis, hidupnya
Senin Kemis nggih mboten. Berarti Senin hidup nggih mboten. Senin hidup, Selasa Rabu mati. Kamis hidup lagi. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad mati lagi. Betul Ibu-ibu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Salat itu kan zikir kepada Allah. Allah menyampaikan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Rasulullah menambah dalam hadisnya, masalul ladzina yadhkurunallah, permisalan orang-orang yang senantiasa ingat zikir kepada Allah, walladzina la yadhkurunallah, dan orang-orang yang lupa zikir kepada Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau kita sedang zikir kita hidup, kalau kita sedang lalai lupa kita mati. Bukan mati jasmani tapi mati rohani. Catat Ibu-ibu, kata-kata hari ini. Bukan mati jasmani tapi mati rohani. Sampun dicatat? Alhamdulillah. Bagi yang tidak mencatat tidak apa-apa, karena prinsipnya jangan kau catat di HP, nanti hilang. Jangan kau catat di buku, nanti diambil orang. Tapi catatlah di hatimu, biar tak seorang pun menghapusnya. So sweet. Wah, ini catat Ibu-ibu, itu kata-kata hari ini lagi nggih. Jamaah rahimakumullah, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Sering saya sampaikan perbedaan antara kurban dengan kurban. Kurban itu artinya mengeluarkan harta. Kurban itu artinya mengeluarkan daya, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Dulu Pak Kiai senantiasa menyampaikan, berjuanglah, berkorbanlah untuk agamamu. Bondo, bahu, pikir, nek perlu sak nyawane. Itu berkorban. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya kurban. Kenapa? Kurban itu koroba yukoribu kurbanan. Mendekat, semakin dekat, dan menjadi dekat. Dan makna dari ibadah juga takoruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya setiap dari diri kita semuanya berkorban. Tidak ada yang tidak berkorban. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi pagi hari, setengah 4 ada yang jam 3. Sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, mimpi indah. Bahkan ibu-ibu sambil mesam-mesem mawon gimana? Di tengah tidurnya mesam-mesem. Suaminya cemburu, dijawil, ayo mau guyu karo sopo. Don't worry Pak, aku sedang memimpikan dirimu. Catat ibu-ibu, kata-kata hari ini. Wah, ini nggih. Di tengah mimpi indah, kasur yang empuk, selimut yang wangi, bantal yang baru. Begitu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, mendengar as-sholatu khairum minan naum, dikurbankan apa mboten ibu-ibu? Halo, wonten ibu-ibu mboten niki? Dikurbankan apa mboten? Kasur empuk kita tinggal, selimut wangi kita lipat, bantal baru kita tumpuk. Kita kurbankan itu semuanya. Untuk apa? Untuk mengorbankan supaya kita semakin dekat kepada Allah. Itu namanya kita mengorbankan kenikmatan-kenikmatan supaya kita dekat kepada Allah. Itu namanya berkorban dan menjadi kurban. Jangan sampai sudah berkorban kita juga menjadi kurban. Di dalam sholat juga bisa. Kita menjadi kurban kalau sholat kita tidak ikhlas. Alladzina anhum sholatihim sahun. Alam taro kaifafa. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahudzu ala ta'amil miskin
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang menjadi kurban dengan sholatnya, yaitu ketika sholatnya lalai. Dia tidak hanya berkurban dengan kenikmatan, tapi juga menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Kurban perasaan. Perasaan apa ibu-ibu? Tidak ikhlas. Kita saat ini sedang berkurban apa mboten ibu-ibu? Bapak-bapak, detik ini kita sedang berkurban apa mboten? Berkurban. Hari Ahad pagi, harusnya 1 pekan yang lalu bekerja beraktivitas. Ahad pagi harusnya istirahat di rumah, meresani TV, sambil ngopi, apalagi dipijiti oleh suami. Nggih mboten? Titik-titik kok malah ngaji. Berkurban apa mboten ibu? Berkurban. Kenikmatan di rumah kita korbankan, semoga setelah kita ngaji semakin dekat kepada Allah. Itu namanya kita menjadi kurban. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak ikhlas dalam ngajinya, iki Ustadz sopo? Ustadz Yuli. Wah, ki mesti ngalor ngidul ngitan ngulon. Waktune wis entek ya ora wis ngerti. Ngerti yo orang ngaji yakin gedohong. WA sama Mas Firman. Mas Firman ngesuk Ustadz Yuli odo diundang maning. Ini contoh sedang menjadi kurban apa ibu-ibu? Perasaan. Perasaan apa? Tidak ikhlas. Pokoknya kalau kita tidak semakin dekat kepada Allah, apapun yang kita kerjakan berarti kita sedang menjadi kurban. Ibu-ibu pagi hari menyediakan masakan, bikin kopi untuk suami, sarapan untuk keluarga. Begitu kopi disajikan, suami mengatakan, Bu, wis suwe melu aku yang gawe kopi paiten. Tambah gula, Bu, suwe melu aku ya kopi ini klegen. Tambah kopi lagi, paiten. Tambah gula lagi, klegen. Akhirnya ibu-ibu kemudian marah. Monggo Pak damel piyambak mawon. Itu namanya sedang menjadi kurban apa ibu-ibu? Ya salam, sudah pinter menikah kita. Maka jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi kurban. Terakhir, saya tidak akan berlama-lama, nanti ibu-ibu bapak-bapak jadi kurban. Gimana? Inna syani aka huwal abtar. Ya Muhammad, jangan takut, jangan khawatir dengan para pembenci-pembencimu. Kenapa? Karena merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi nggih. Nabi Muhammad itu tidak terputus sampai saat ini. Suaranya senantiasa dikumandangkan, namanya senantiasa disebut, wa rafa'na laka dzikrok. Musuh Nabi Muhammad terputus. Mereka tidak pernah disebut, mereka tidak pernah ditinggikan derajatnya. Abu Lahab, Abu Jahal, ngimatan. Bahkan jamaah rahimakumullah, nama Nabi Muhammad itu digunakan oleh umatnya. Kalau saya mencari di sini pasti akan saya dapatkan. Siapa di antara bapak yang namanya Muhammad? Putra-putrinya namanya Muhammad. Itu saking cintanya, saking tingginya derajat. Coba, ada orang kafir dari Jerman, saya penasaran, benarkah nama Muhammad dipakai oleh orang kafir? Ternyata benar itu. Dia mengaku, nama saya, anak saya beri nama Muhammad Zidan. Ternyata apa? Ternyata saya adalah seorang ateis. Masya Allah. Ateis saja mau untuk memberi nama putranya dengan Muhammad. Sekarang bapak-bapak cari dimanapun seantero dunia. Ada orang yang berani memberi nama anaknya Abu Jahal. Bu, putrani jenengi sinten? Abu Jahal. Onten apa bapak-bapak? Bu, putrani sinten? Abu Lahab. Mboten enten niku. Ini terbukti bahwa mereka musuh-musuh Muhammad, musuh-musuh Nabi yang terputus. Bahkan para pengikutnya pun tidak berani memberi nama
junjungannya nggih mboten wah saya ngefans sekali sama Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Kecuali Abu Janda. Wallahu alam. Jangan dilanjutkan ibu-ibu, nggih mboten. Nah, itu untuk mereka yang membenci. Don't worry bapak-bapak ibu-ibu, jangan takut kalau ada yang membenci bapak-bapak ibu-ibu. Tulis saja kata-kata hari ini. Wahai para pembencimu, maafkan aku tak sempat ngurusi kamu. Karena aku disibukkan dengan para pecinta-pecintaku. Sudah ditulis napa dereng? Kata-kata hari ini. Terus untuk kita napa? Untuk kita. Inna syani'aka huwal abtar. Kembali kepada diri kita apa? Jangan ada benci di antara kita. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin bahagia, hilangkan kebencian. Hilangkan tidak suka dengan orang lain. Tapi ibu-ibu kadang-kadang ngeyel, tapi kae wong pol nyengite nggih mboten. Semengit banget. Jangan benci pribadinya, tapi bencilah perbuatannya. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal dengan Umar bin Khattab. Bencinya setengah mati kepada Rasulullah. Tapi tidak ada benci sedikit pun di dalam diri Rasulullah. Bahkan Rasulullah malah mendoakan kepada Umar bin Khattab. Saking bencinya Umar kepada Nabi sampai pada tingkat ingin membunuh Rasulullah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ada saking bencinya kepada seseorang yang pengen banget mateni kae wong ngoten. Tidak ada nggih mboten. Berarti kebenciannya masih kalah dengan Umar terhadap Rasulullah. Itu saja dimaafkan. Tiada benci di hati Rasulullah. Maka kemudian apa? Saking cintanya Rasulullah kepada Umar didoakan, akhirnya Umar masuk Islam. Sehingga jamaah rahimakumullah, kata-kata terakhir hari ini nopo? Jangan benci kepada siapapun. Lihatlah Umar, betapa bencinya kepada Nabi. Tapi akhir hidupnya justru malah bersanding di pusara yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan ada benci dengan sesama, yang ada saling menyayangi, saling mengasihi. Ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baghidhoka haunan ma abghid baghidhoka haunan ma asa ayakuna habibaka haunan ma. Cintailah yang kamu cintai sekedar saja. Jangan-jangan akan menjadi yang dibenci suatu hari. Bencilah yang kalian benci sekedar saja. Jangan-jangan akan yang menjadi kamu cintai suatu hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tidak ingin bapak-bapak ibu-ibu semakin banyak menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Perasa. Nyong pingin arep kundangan ki hurung macak, hurung nang salon. Pak Yuli ora rampung-rampung. Ini contoh menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Perasaan. Kirang langkungipun nyun agungipun pangsami, kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.